media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah berbagai platform, TikTok muncul sebagai salah satu yang paling populer, terutama di kalangan anak muda. Di balik hiburannya, TikTok membawa perubahan dalam cara kita berkomunikasi, termasuk dalam penggunaan bahasa Indonesia ragam informal. Bahasa gaul, singkatan, dan ungkapan kreatif kini mendominasi. TikTok menjadi ruang di mana bahasa Indonesia ragam informal berkembang pesat. Tapi, bagaimana dampaknya bagi mahasiswa Universitas Brawijaya dalam kehidupan nyata? Bagi sebagian mahasiswa, bahasa informal di TikTok adalah bentuk ekspresi diri. Mereka merasa lebih santai, dekat, dan relevan dengan tren. Namun, apakah kemudahan ini membawa konsekuensi dalam konteks formal, seperti komunikasi akademik atau profesional? Perbedaan antara bahasa informal di media sosial dan tuntutan komunikasi formal di dunia akademik seringkali menjadi tantangan. Mahasiswa yang terlalu terbiasa dengan bahasa TikTok terkadang kesulitan menyesuaikan diri saat harus menulis tugas, berdebat dalam forum ilmiah, atau menyampaikan ide secara formal. TikTok menjadi bukti bahwa bahasa adalah alat yang fleksibel. Ragam informal memang mendominasi, tetapi bukan berarti nilai-nilai formalitas dan keindahan bahasa Indonesia harus ditinggalkan. Bahasa, formal atau informal, selalu memiliki tempatnya masing-masing. Bagi mahasiswa Universitas Brawijaya, tantangannya adalah bagaimana menggunakan kedua ragam ini dengan bijak, sesuai kebutuhan, dan tetap menjaga identitas budaya mereka. Bahasa adalah cerminan identitas. Mari kita jaga, gunakan, dan kembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Oke, halo kakak. Sebelumnya, boleh perkenalan dulu nama, fakultas, prodi, dan angkatan berapa? Halo semuanya, kenalin aku Danila Rafdilian Denis dari Fakultas Vokasi dari Prodi Administrasi Bisnis Angkatan 24. Oke, sebelumnya apakah kakak pengguna TikTok? Oh iya, saya pengguna TikTok. Oke. Sejauh ini sih ya? Iya, saya punya akun TikTok. Pertanyaan yang kedua, menurut kakak, adakah perubahan dalam pemilihan kata atau struktur kalimat semenjak menggunakan TikTok? Kalau aku merasa sih sejauh ini iya ada perubahan. Pasti ada ya, karena kita kan pengguna TikTok, hampir setiap hari saya membuka TikTok. Jadi mungkin ada bahasa yang secara tidak langsung terbawa oleh ke perbahasan saya sehari-hari. Dengan TikTok itu kita juga bisa bertemu sama orang-orang yang nggak kita kenal, bisa dari dalam negeri atau kayak teman-teman kita sendiri atau dari luar negeri kayak gitu. Jadi kita bisa belajar bahasa mereka juga bisa belajar bahasa kita. Jadi kita bisa komunikasi itu melalui TikTok kayak gitu. Jadi kita juga bisa saling belajar dan komunikasi satu sama lain. Makasih Kak.